Tapi sih pernah sih maksudnya motor, Ah, pakai mantel nih, ah, pakai headset, iya. dengar lagu tuh, Oh, iya. pas dengar lagu tuh kayak Quarter life crisis ya. Umur-umur dimana orang-orang tuh lagi sedang menjajakan dompung kehidupan, kira-kira first step-nya mau apa ini? cuman saya rasa sih maksudnya kayak sekarang ya, katong sih punya waktu untuk mencintai suatu bidang dengan waktu yang lama gitu. Nah, founding something new itu kayaknya sense of itu yang bikin orang tuh semua rata-rata merasakan yang tadi, yang anak-anak Gen Z rasakan. Kayak bagi beta ya, pribadi sekarang, hidup tuh kayak katong seni membunuh ekspektasi ya. Tapi kita pun pertama kali ini datang di Poskopi. Beta kedua kali nih. Nah, kan karena kemarin beta yang sih tuh, coba beta ini di atas sini tapi sempurna tahu tempat-tempat kopi di mana. Masalahnya saya bayangkan dari jam 8 sampai jam 4, sekitar jam 4 juga sampai jam 5 kadang jam 8 pulang kalau operasional begitu. Beta balik bingung begitu kalau mau pergi DC, mau pergi turun ke Halong kalau jauh. Gunung Nona Halong nih kawan, yang jauh. Nah, saya pergi kayak, siapa yang kita sanya? Yusuf, di mana boleh? Nah, makanya saya bilang Poskopi itu, nah ini beta pertama kali datang ini. Dan memang tanpa ini toh, itu sering terlalu banyak orang yang tahu sih. Kalau menurut beta di umur-umur kayak katong sekarang, kayak katong lebih suka tempat-tempat kayak begini kan, lebih Nah tenang. itu, makanya tadi waktu pertama kali Ujang Iya. lalu si Wisis di mana dan sebagainya, tanya sih kabar itu kan. Tapi itu bilang, iya nah ini dia kalau datang jam 8, beta sah baru pulang apa operasional begitu kira-kira nutut ke sini, apalagi Ujang kayak begini lah. Beta just sekarang ini, Nah, saya tahu sadar atau tidak sadar, beta mulai menghindari tempat-tempat yang terlalu ramai. Padahal dulu tuh kayak iya kan. beta rasa ini ketemu tanpa eksis sudah ini. Sekarang kayak lihat orang tahu banyak kayak saya tahu kenapa kayak Iya, energi cepat habis. iya. Tapi tadi saya dari sebelum sampai di Poskopis ke mana lu? Beta di rumah saya sih, Ujang begini. Iya sih. Beta fix dari jam 8 tadi sampai oras nih, baru kita keluar. Tadi sih naik apa di sini? Naik motor, hujan-hujan sini Tuhan bebas-bebas kan. Tapi sih pernah sih maksudnya naik motor, Ah, pakai mantel nih, ah, pakai headset, iya. dengar lagu tuh. Oh, iya. Pas dengar lagu tuh kayak rasa paling banyak kemungkinan yang masuk dalam kepala begitu. Oh, iya. Kita rasa kayak waktu-waktu berpikir yang paling enak tuh saat-saat hujan dan ketemu pakai mantel itu. Iya. Beta 2 kali. Jadi saya bayangkan nih, bayangkan situasi yang terjadi adalah Gunung Nona. Ya. Turun-turun Gunung Nona yang berkelok-kelok gitu. Hujan besar dari atas kabut besar. Jam 4, jam 5 sampai 6 sore lah. Pakai mantel kayak tadi saya bilang. Baru beta full Silon Seven dari TVRI sampai di rumah. Kawan, itu langsung kayak membuka portal sendiri gitu kayak I'm into the new world. Kayak katanya di dunia lain begitu ya. Iyo. Kayak waktu berjalan ikut ketemu pung Ya. ritme. Tapi ini cuy, bicara soalan katong begini-begini kan. Beta nih akhirnya berpikir kemarin gitu. Kalau seandainya beto katun dua di umur 25, 26, 27, 28, katakanlah quarter life crisis ya. Umur-umur dimana orang-orang tuh lagi sedang menjajakan dompung kehidupan, kira-kira first step-nya mau apa ini? Iya. Saya bayangkan kalau beta saat-saat itu seng melakukan hal yang sekarang beta lakukan gitu. Dan seng menemukan tempat yang kayak gini, beta hancur sih men. Kayaknya hancur sih men. Beta ingat dulu beta Tamang pernah bilang ya, kalau usia 25 itu salah satu waktu yang tepat untuk ketemu mengisi usia. Artinya hal-hal yang ketemu lakukan di usia-usia 25 itu menentukan ketemu punya step-step awal ke depan tuh bagaimana begitu. Iya. Dan beta rasa betul kayak umur-umur itu kayak ketemu mempertanyakan banyak hal. Kayak cari jati diri lah. Saya dalam hidup dah, jangan muluk-muluk deh. Berapa kali saya ganti sih pung cita-cita coba.
Wih, paling banyak apa? Tapi semakin semakin kesini semakin realistis apa? Ya. Kalau awal dulu kayak kayaknya kita cita-cita pengen pengen jadi eh, pilot, Ah, toh. Kemudian waktu kuliah tuh, aha. betulnya kita mau jadi psikolog, Ah, pengen psikolog, jadi psikolog. psikolog. Karena kayak begini, Iya, senang iya, ngobrol dengan iya, orang, iya. pengen jadi psikolog. Tapi fase-fase selesai lulus, kayaknya lihat keadaan orang tua, Iya, keuangan dan lain-lain iya, kayak psikolog yang bisa deh kayaknya. Ujung-ujungnya masuk perikanan. iya. Anjir, perikanan lalu cita-cita psikolog semua mau Akan konsultasi dengan ikan. konsultasi dengan tapi karena beta ingin jadi psikolog, walaupun beta sih dapat di pendidikan formal, Ah, setidaknya lewat obrolan-obrolan kayak begini beta rasa apa yang beta eh, inginkan, hmm. apa yang beta pengen pelajari itu bisa beta dapatkan begitu. Beta ingat sekali sih Yusuf. Katan dua zaman SMP 2007 2008 ya. Ya, 2007 sampai 2009 lah. semua 20 Mas, ya Allah. semua 20 tahun 30 wes, 30 lebih. Beta palingnya tuh saat itu kata ikut kegiatan sama-sama, ikut Ya, pramuka sama-sama, sama-sama. Beta yang saat itu sebenarnya membayangkan bahwa saat ini beta melakukan hal yang sekarang beta lakukan itu. Beta saat itu ikut pramuka, ikut pengembangan diri yang sama-sama yang ya, beta ya. lakukan saat itu. Yang beta dalam benak adalah kemudian hari mungkin beta akan menjadi hal-hal yang berdekatan dengan berbau militer gitu-gitu. Hmm. Karena SMP, SMA, pramuka dan sebagainya dan lain semua kan ikut pramuka kan. Dan saya pernah ada terlintas gitu kayak kemudian hari, waduh kerja di stasiun TV, saya ada kawan. Sama beta kayak kayak dulu ya, beta SMP OSIS, Eh, toh. ketos lagi ketos. Beta OSIS, SMA beta pemangku adat, Di pramuka. pramuka ya. Kuliah beta ketua DPMF. Beta selalu berpikir bahwa kayaknya beta jalan hidup ini politisi juga apa? Kayaknya, Tapi sempat karena mau, organisatoris sekali tuh. itu kan sempat juga tuh. Cuman akhirnya tabuang di dunia kopi. Oh, iya. Dunia yang kayak bagi beta yang beta ingat tahun 2015 ya, beta ngopi di Waringin, Hmm. kopi gayo kalau saya Iya, salah iya, waktu iya, itu. iya. Beta ingat sekali tuh. Ini itu bilang, "Mama ini kopi macam apa? Basi apa?" Cuman ternyata beberapa tahun ke depan beta yang bikin kopi itu. Kayak maksudnya hal-hal yang beta sing prediksikan terjadi. Iya. Itu maksudnya itu kayak begitu cuy. Katong bilang quarter life crisis, katong bilang hal-hal yang akhirnya merubah katong punya pilihan-pilihan hidup. Saya bayangkan saat-saat itu beta yang kayaknya terlihat getol minum kopi dan sebagainya. Sekarang Yusuf sih bisa Yusuf. Beta datang mau pergi ke DC, mau pergi ke manapun itu. Nah, Dia cuma pesan apa kawan? Kalau sen coklat, hal-hal yang berbau mocktail dan sebagainya, kopi sih misalnya kawan. karena tubuh suhu Bukan karena tubuh. Mungkin karena tubuh ya, mungkin karena tubuh. atau karena kerjaan. Bukan juga, tapi setiap beta minum kopi, entah ya ini mungkin beta Nah, punya apa ini sendiri ya, tapi setiap beta minum kopi, beta pun degup jantung tuh kayak tuk 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 tuk, dan sampai pulang di rumah beta saya akan bisa tidur sampai sekitar jam-jam 3-an lah. sama beta sampai sekarang juga ya. Beta tuh sering sekali muntah. Ah, Habis minum kopi, beberapa jam kemudian muntah. Tapi beta ingat ada satu kata yang bilang kalau bukan kopi yang lukai katong siapa lain. Jadi beta memilih kayaknya terluka karena kopi juga. Oke. Terus Cuman, ini, cuman saya rasa sih, maksudnya kayak sekarang-sekarang ya, katong sih punya waktu untuk mencintai suatu bidang dengan waktu yang lama gitu. ah, Kalau dulu ya, ah, ah, beta rasa kayak beta suka pramuka nih, ah, bisa bertahan sampai sekarang. iya, Beta suka pramuka, tapi sekarang kayak sistemnya berganti cepat begitu ya. Orang bulan ini suka ini, ah, ke depan bisa kayak iya, waktu mempengaruhi juga mungkin sosmed ya, iya mungkin mempengaruhi sosmed. katong punya cara pandang terhadap apa yang katong sukai. Beta merasa itu tadi sih yang saya bilang sih, soalan sosmed tadi. Kenapa katong punya hal-hal yang dulunya mungkin katong suka, contoh, katong sama-sama suka buku, bahkan bawa-bawa buku tiap hari di SMP dan sebagainya, minjam-minjam rela di orang, Oke. kumpul uang percuma beli satu buku, uang jajan yang Iya. cuma berapa 2.000 dulu tuh, kumpul-kumpul dananya beli buku. Tapi dulu sangat menikmati membaca buku begitu. Datang sekarang di usia yang sekarang ini, yang kayaknya kalau buku pun katong sudah bisa relatif mudah dapatkan gitu Iya. kan. Ketika hal itu mudah, harusnya kan semakin banyak buku yang katong punya kan. Karena starting point-nya lah katong suka satu hal itu kan. Tapi makasih Kak Rika. Yoi. Tapi saya lihat sekarang bahkan
beta baru baca satu paragraf saja, Ya. jangan satu paragraf, satu baris kawan. Satu baris. HP bunyi, pum, langsung angka. Itu mungkin ini, labelannya, bukan labelan sih. Ada termnya, namanya attention span-nya udah apa ya, lebih cepat gitu loh. Oke. Jadi TikTok buka sedikit apa-apa gitu yang bisa bikin ketemu brain rot. Cepat sedikit buka reels, buka short. Hal-hal yang kayak begitu yang ketemu tiap hari kas mengetuk otak, akhirnya atensinya saya dapat kawan. Beta tuh akhir-akhir ini juga menghindari buka TikTok yang berlebihan. Karena beta rasa TikTok ya, dia tuh dengan satu kali swipe itu beta perasaan bisa berubah. Beta bisa tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Kayak bahkan beta pun menyerap dong punya energi begitu ya. Yeah. Baru dulu kan beta rasa kata masih punya waktu untuk cari informasi dulu. Kata masih ke warnet. Iya. Toh? Masih Gornet ke warnet, kawan, Gornet. Gornet. Gornet kawan. Masih ketik mau cari apa? Iya. Sekarang beta rasa ketemu bangun pagi, buka HP, informasi yang datangi katong. Iya. What's on your mind? Apa yang ada dalam Apa yang ada pikiranmu? dalam pikiran? Semua hal kayak beta pernah baca buku Dunia yang Dilipat. Oh iya iya iya. Yusuf Amir. Iya sebenarnya iya. Itu beberapa tahun lalu beta baca dia memprediksikan bahwa ke depan itu dunia itu susah ada batas waktu lah ya. Yang ada batas waktu, yang ada batas benua lah ya. Karena apa yang terjadi di satu titik itu bisa dirasakan di titik yang lain. Dulu itu bes mengawang-awang terhadap ide itu ya. Wih, tapi itu mirip kayak ini. Murakami punya 1Q84. Jadi dia menjelaskan soalan bagaimana ruang paralel, dunia-dunia paralel itu sekali lipatan langsung semua besoknya berubah gitu loh. Itu ada Omine, ada itu dan kayaknya mirip-miripan sama dengan Yasmin pun bahasan itu. Tapi dulu ketika beta baca itu beta pun ide tentang itu masih mengawang-awang. Apa cuma kayak kayaknya masih lama terjadi deh. Tapi sekarang beta di fase itu. Yang setiap buka HP mungkin 10-20 informasi masuk begitu ya. Tanpa katong sadari gitu. Tanpa beta cari. Iya, tanpa dicari. Iya. Sekarang bahkan kayaknya hanya dengan ngobrol apapun yang katong mau gitu. Padahal katong cari, kan cuma ngobrol. Sesimpel kayak, wih, beta mau cari celana ini. Tiba-tiba gini lah buka HP. Kadang-kadang beta pikir beta apa sadap. Kayak apa yang beta lihat, kayak katong bicarakan. Iya. Tiba-tiba algoritma sarankan itu. Iya. Itu kadang ngeri juga sih kawan. Beta bahkan hal-hal yang menurut beta bukan produk ya, bukan produk. Tapi hal-hal yang kayak katong contoh berbicara soal satu term gitu aja. Terus masuk di dalam Google, baru tulis 2 kata sah. Yeah. Dia sudah bisa menyarankan apa yang kamu mau. Dan itu lumayan mengerikan sih kalau ke depan semakin canggihnya AI dan sebagainya gitu kan mengerikan sekali. By the way, soalan katong cepat-cepatan merubah apa perhatian ini. Entah katong perhatian, entah katong pun cita-cita tadi katong bahas dan sebagainya. Menurut saya, di usia yang kayaknya 27 ke atas, quarter life crisis dan lain sebagainya. Kira-kira ada sengsi kesamaan di antara katong pun zaman dengan yang sekarang orang-orang sekarang atau anak dong jangan bilang Gen Z dong punya zaman gitu lah. Kira-kira sih ada sengsi kesamaan. Apa yang dong hadapi yang katong hadapi? Sebenarnya kalau menurut beta, kalau kesamaan pasti beta rasa pengulangan tuh ada. Pengulangan ya, apa yang katong khawatirkan kerjaan, misalnya pertanyaan kerjaan, menikah kapan, punya anak belum, itu maksudnya pertanyaan-pertanyaan berulang yang mungkin semua generasi dapat ya. Cuman yang membedakan adalah mungkin istilah tadi itu. Zaman sekarang nih orang-orang sudah bisa memberikan istilah lebih banyak begitu. Katong dulu kayaknya kekurangan istilah. Katong rasakan, tapi katong tahu mau sebutakan dengan istilah apa. Yang itu lah, saya tahu gap year. Beta bawa dengar kayak ini. Katong di Ambon ini saya pernah tahu itu, para teman-teman banyak yang kayak abis lulus dari SMA, seng kerja 1 tahun 2 tahun, seng kuliah 1 tahun 2 tahun, cuma par mau kerja sa. Katong kan tahu ya, seng dia mau kerja sa. Iya. Tapi setelah katong ke Jawa, tiba-tiba ke sana, kamu ambil gap year ya? Gap year? Katong ternyata istilah katong. Harus dijelaskan lah. Ini sebenarnya sudah ada di zaman-zaman katong. Iya, tapi istilah yang bikin aku kayak terkesan eksklusif kan. Tapi semakin banyak istilah juga tuh semakin banyak berpikir kayaknya. Semakin banyak mencoba untuk disamakan di dalam satu kelompok gitu. Iya. Contoh Gen Z, milenial, boomer.
Ya, ya, ya. Katong merasa menjadi milenial tanpa katong sendiri taruh gitu loh. Contoh, cuma karena beta lahir di 94, contoh, saya lahir 94, 93, 92, dan 99 yang lainnya. Iya, iya. Lalu otomatis saya masuk di dalam kelompokan Belum lagi zodiak, milenial, belum lagi zodiak. kepercayaan terhadap zodiak ya. Kayak beberapa beta mana ya, itu mencoba berlindung di balik zodiak begitu. Artinya ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia selalu bilang, misalnya, Gemini itu bagi sudah, Pisces itu bagi. Jadi dia bukannya dia yang berubah, tapi dia yang mencoba untuk atau mengerti apa yang dia mau berdasarkan di zodiak. Mencari validasi sih. Ya, Dan kayaknya memang dunia sekarang tuh validasi itu penting sekali. Once saya merasa tergolong di satu buah golongan tadi yang kita pilih 3 golongan itu, saya merasa kayak beta sing ada gitu loh. oke, oke. Itu loh kenapa kayaknya beta bilang tadi, apakah berulang katong apa yang katong hadapi di di katong umur 25 dengan Ya, ya. anak-anak sekarang yang hadapi gitu-gitu. Beta merasa apa ya? Tuntutan dulu yang katong rasakan. Beta bukan melihat ada perubahan yang signifikan. At least yang ada di Ambon. Perbedaan antara Gen Z dan Gen milenial. Lagu-lagu juga sama sih, katong coba lagu-lagu yang katong dengarkan dulu di katong zaman dan lagu yang dong dengarkan dong zaman tuh sing terlalu beda jauh gitu. Ya kata sing itu medium dan kawan-kawan ya. Tapi kalau tren-trennya juga balik-balik lagu-lagu lama juga. Sama. Cuma mungkin sekarang dong lebih punya media untuk menyuarakan apa yang dong rasakan. Apa yang dong pikirkan toh. Lebih berani saja. Dulu kan ketong kayak merasa terlalu banyak media. Sekarang kayak apa-apa saja itu semua orang harus tahu begitu ya. Apa yang ketong pikirkan, kayak tadi Facebook tanya apa yang What's on your mind? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kayak keinginan untuk berbagi itu lebih banyak. Dulu kayaknya hanya katong teman-teman dekat yang tahu. Iya. Sekarang kayaknya apa yang kita rasakan dengan satu ketika semua tahu. Semua orang sudah bisa ini apa ya? Oh, dia ini ada karena ini, oh, dia ini taruh status ini karena ini dan ini. Dia jangan kan itu katong begini. ganti profil sah, foto kosong. Tuh, orang sudah tahu kayak dia ada masalah apa. Iya. Tuh. Iya. Padahal lagi pengen, atau katong hapus foto saja lah, arsipkan. Tapi saya pernah hapus foto. Lebih ke arsipkan sih. Cuma supaya orang tanya. Saya juga. Sih, sing butuh validasi itu sih. Tapi by the way, kalau soalan-soalan masalah-masalah kayak gitu nih, ya tadi saya bilang orang ada masalah tiba-tiba sedikit dong sudah hapus foto, gitu kan. Beta merasa katong pun begitu demikian. Zaman-zaman katong kan Facebook. Iya. Friendster sih cuma beberapa zaman ya, cuman tapi Facebook kayaknya kebanyakan deh. Dengan tulisan yang Z besar, T kecil, W besar, Oke. A pakai angka 4 dan sebagainya. Tapi katong mencoba untuk menyuarakan apa yang katong rasa ke dalam satu buah media baru gitu. Ya, ada satu media yang beta belum pernah jamah dan kayaknya beta bisa melakukan semua hal dalam situ. Nah, founding something new itu kayaknya sense of itu yang bikin orang tuh semua rata-rata merasakan yang tadi, yang anak-anak Gen Z rasakan. Bahwa validasi yang terlepas dari perkembangan zamannya. Tapi kita ingat, ketemu pernah bicara ya, dulu. Tentang sampai mana ketemu mengikuti perkembangan teknologi. Saya bahkan dulu dengan jelas bilang, saya mau pakai TikTok. Dulu. Tuh, dengan jelas bilang, kayaknya beta kasih jarak deh dengan teknologi. Kayak ketemu orang tua tuh, hanya stuck di Facebook. Saya main Instagram lah. Saya kemarin bilang saya mau main. Cuma kayak kebutuhan zaman. Dalam artian hampir semua orang pakai. Beta sebetulnya masih merasakan gap itu. Contoh. Kalau di Facebook katakanlah Twitter lah, sekarang X ya. Katakanlah Twitter, beta merasa beta dunia sudah nih. Karena apa yang beta gambarkan cuma lewat kata-kata saja gitu. Tanpa harus beta menunjukkan beta pemuka, tanpa harus beta men-share apa yang beta kerjakan hari ini dan sebagainya. Tapi kemudian berkembang zaman, Instagram muncul, beta merasa ada gap itu. Kayak beta yang mukanya tidak fotogenik kayak gini, yang tidak suka selfie-selfie dan tidak suka ini, harus berhadapan dengan zaman baru gitu. Orang apa ya, love face gitu loh. Kayak orang lebih senang, saya kasih tunjuk status dengan saya pemuka gitu loh. Nah sekarang TikTok, era TikTok yang dimana orang
Video. Seng foto lagi video. Waduh, beta merasa sangat gap banget. Makanya saat-saat itu beta bilang persis, Yusuf, beta kayaknya akan menyebut bahwa di tiap zaman itu ada gapnya. Orang tua, di katong orang tua, dong bakal tetap gap di Facebook. Oke. Karena dong merasa itu don dunia. Di katong pun zaman, katong bisa pakai Facebook dengan baik, katong bisa pakai Twitter dengan baik, katong bisa pakai Instagram mungkin untuk sebagian. Tapi Instagram tuh hal baru loh, hal baru yang bahkan mungkin di katong pun teman-teman sendiri, ada beberapa juga yang masih kagok. Betul. Apalagi TikTok. Nah, itu yang bikin Gen Z muncul gitu kayak. Yang kita bilang itu adalah gapnya tuh ada di situ. Gap teknologi. Katong pun bukan kemampuan mungkin bisa ya. Katong kemampuan untuk mempelajari teknologi baru pasti bisa saja lah. Cuman kayak mungkin katong masa cukup apa? Masa cukup Ya. dengan segenap huru-hara dalam sosial media apa? Iya. Kayak beta rasa bahkan sekarang ini kayaknya orang-orang tuh sudah bisa melihat karakter atau bahkan satu orang dia bisa punya 3 karakter dalam 3 sosmed yang berbeda. Kayak di Facebook dia bagaimana, toh di Twitter dia jadi orang yang bagaimana, kritis sekali, ya. Toh. Di TikTok dia jadi sisi-sisi mungkin yang dulu katong bilang alay atau apa, toh sisi-sisi selfishnya dia kasih tunjuk di TikTok. Jadi kayak masing-masing sosmed ini dia punya personality ya. Ya. Nah ini Yusuf, kalau soalan minum dulu apa? Ivan, astaga, bisa sampai lupa bilang sih lagi. By the way ini Kak Ika, thank you banyak Kak Ika. Thank you. By the way, ngomong-ngomongin soal pilihan-pilihan yang tadi tuh, dan juga beberapa kategori-kategori apa ya, gen, boomer, milenial, Gen Z, Gen Alpha sekarang. Katong kan sebetulnya ya udahlah mau ketemu masuk di dalam makang milenial ini kan. Kalau menurut beta ya milenial tuh bukan sandwich lagi. Atas bawah kiri kanan semua dapat. Dia TGP. Karena mau saya harus sadar bahwa katong hidup dibesarkan oleh boomer. Katong tahu boomer punya strict rules bagaimana, strict parents tuh bagaimana contohnya, katong tahu banget. Katong hidup dan akhirnya katong tumbuh besar masuk di dunia kerja, katong kerja bersampingan dengan Gen Z. Mungkin ada teman-teman yang sudah menikah dan akhirnya melahirkan Gen Alpha. Artinya Gen milenial ini ditempatkan di tengah-tengah sekali. Mencoba untuk menjaga, merawat boomer, kerja dan berdiskusi dan bekerja sama dengan Gen Z, dan akhirnya menghidupi Gen Alpha. Betul. Masih bagaimana kawan? Beta rasa kayak sampai saat ini menghadapi beta punya keluarga saja boomer ini itu agak susah. Saya tahu lah beta ada kerjaan bisnis usaha dan lain-lain. Saya pulang dari Halong itu beta tante yang di Merdeka selalu tanya, saya nggak ada rencana cari kerja kah? Padahal selama bertahun-tahun dia suka kerja gitu ya. Tapi selama beta sih mungkin selama beta sih pakai seragam kayak atau sih nggak ada gaji tetap, beta rasa kayaknya beta sih nggak kerja deh. Padahal kan sebenarnya dong juga lihat itu, lihat ketemu pekerjaan. Soal kerjaan Yusuf, katun ini sebetulnya sama ya, merasakan kehilangan yang besar tuh di pertengahan hidup lah. Saya mungkin awal-awal beta mau menjajaki kehidupan gitu lah. Nah ini yang kadang seng dipikirkan gitu loh. Milenial tuh bukan berarti beta mau bela katumpung gen ya, seng juga. Tapi beta merasa bahwa milenial tuh a whole different toughness gitu loh. Punya daya saing yang level berbeda lah gitu. Contoh kecil 82 lah gitu lah. Beta
kehilangan besar, beta kakak beta pumader, si bapa. Dan akhirnya kita tetap go on with life gitu. Seakan-akan aman-aman aja dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya orang sih pernah tahu gitu loh. Dong ini tuh menghadapi apa? Dong ini tuh ada bikin apa di dong kehidupan. Kalau tadi saya bilang si Tantas yang menganggap saya kerja, beta bahkan selama di rumah juga kayak begitu. Ya. Ditanya kayak, sih bikin apa sampai pulang lat kayak begini? Kerja. Mau menjelaskan kayak bagaimana? Cuma tadi mungkin ketong punya ini, ketong lebih memilih untuk pendam apa? Iya. Beda dengan generasi-generasi di bawah ketong yang apa yang dong sing seret dong langsung Utarakan. karena ketong mungkin merasa kayaknya percuma kau bicara, yang akan dipahami juga. Berarti ini ya, kita bisa sepakat bahwa semua orang mau dia tuh gen alpha, mau dia tuh gen Z, mau dia gitu milenial, mau dia itu boomer, semua orang tuh punya star yang berbeda-beda gitu kan. Hidup tuh sing sama untuk semua orang gitu kan. Dan kita sih bisa bukan lomba balap ya. Iya, dan bukan lomba balap. Ada beta pernah dengar gitu kawan. Kata tuh sebetulnya hidup tuh satu buah kereta yang panjang gitu. Ya. Cuma bedanya adalah ada peron yang sampai duluan sebelum yang lain gitu. Betul. Jadi ada saya sampai duluan, tapi nanti saya kata ini satu kereta, cuma saya duluan sampai nanti beta lagi gitu kan. Nah itu menurut beta benar sekali sih. Soalan-soalan itu bahwa sing selamanya ya menjadikan katong pun diri di dalam satu buah golongan itu hal yang buruk juga. Ya kalau milenial ya go on with it. Si Gen Z ya sudah live with it. Menikmati fase hidup saya apa? Menikmati fase hidup saya sih. Kayak masing-masing dan tiap-tiap satu. Ya. Makanya di samping katong penyangkalan selama ini siapapun itu, tapi acceptance itu penting sekali memang. Menerima bahwa segala hal yang direncanakan kayak tadi si cita-cita pilot sing jadi akhirnya banting setir paling jauh loh, bangun kedai dan sebagainya. Kayak beta ingat kayak bagi beta ya pribadi sekarang hidup tuh kayak katong seni membunuh ekspektasi apa. Kayak betul. Semakin banyak ketemu ekspektasi semakin bagus kayaknya menurut beta ya untuk bertahan hidup. Betul. Semakin banyak ekspektasi yang saya buang, semakin banyak ekspektasi yang saya bunuh, maka semakin hidup loh sih. Semakin hidup, betul. Iya, betul. Hidup tanpa ekspektasi. Hidup seperti Larry. Hidup layaknya Larry. Ini terakhir Yusuf, beta sebelum katong kamar mandi barang ujung mau selesai. So bisa beranjak lah. Bisa beranjak lah. Menurut saya, kira-kira haruskah katong nih sebagai seorang generasi yang disandwich kan nih, haruskah tetap hidup dengan penyesalan, haruskah tetap hidup dengan penyangkalan, haruskah tetap membunuh ekspektasi, ataukah mencoba untuk beradaptasi dengan zaman gitu loh, beradaptasi dengan hal-hal yang baru? Kalau sejauh ini kita jalan kita rasa katong juga gen katong ini tingkat adaptasinya juga lumayan tinggi begitu. Kayak sekarang di kafe saya misalnya, beta kamu suka kerja semua, beta begal tuh angkatan 2021. Jadi mau secara obrolan juga beta sesuaikan. Beta mencoba untuk menyangkal ini sih kehidupan atau menyesali apapun yang sudah terjadi. Bagi beta karena beta hidup di fase ini, pilihannya cuma menikmati saja. Kalau saya 21, beta 2005 kawan. Bahkan 2006 ada. 2026, 2025, 2026. Teman pergaulan ya. Teman sejawat. Tapi masih bisa nyambung. Bahkan si Haren tahu kata beta sambilan ampa. Si Okay. Haren tahu. Kayak dong sama tahu kita. Kakak sambilang. Katong yang muda kadang cabat tuan. Mungkin keduanya.